Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Wahyu Aji dengan NIM 21411010236. Di sini saya akan menceritakan pengalaman hidup saya waktu kecil. Sebelumnya, yang terhormat Ibu dosen pengampu dan teman-teman yang saya cintai, izinkan saya untuk bercerita di sini. Ya, langsung saja kepada ceritanya. Waktu kecil dulu banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada saya. Seperti saya ambil contoh satu, ketika kaki saya terjepit di pabrik mesin kayu. Pada saat itu ayah saya masih mempunyai pabrik mesin kayu yang masih aktif bekerja setiap harinya. Dan pada saat itu ayah saya sedang libur karena capek mungkin lah. Dan di situ juga pas libur pada hari Minggu, jadi teman-teman saya pada bermain di belakang rumah saya di tempat penggilingan di tempat pabrik kayu tadi. Di situ kami bermain dengan riang karena hari Minggu kan hari libur, banyak yang bermain. Awal mula kami bermain dengan sukaria di situ, dan pada akhirnya pada saat jam 9 sebelum kaki saya terjepit, saya ingin menaiki dorongan kayu tersebut dengan teman-teman saya yang sudah naik duluan, sudah duduk di atas dorongan kayu tersebut. Saya yang terakhir ingin naik ke dorongan kayu tersebut. Tapi sebelum saya naik ke dorongan kayu tersebut, teman saya sudah mendorong saya dari belakang, sudah mendorong dorongan kayu tadi, yang pada saat itu kaki saya belum sepenuhnya naik, dan teman saya mendorong dari belakang yang membuat kaki saya terjepit di antara kayu dan besi, sehingga membuat kaki saya hampir putus. Ya pokoknya berdarah-darah lah, banyak. Di situ saya ketika terjepit di antara besi dan kayu, saya langsung menangis menjerit kesakitan karena kaget dan sakitnya. Dan sampai-sampai ibu saya yang dari rumah pun mendengar tangisan saya tersebut. Dan pada saat itu juga ibu saya langsung keluar dari rumah. Ketika itu ibu saya sedang mencuci baju, saya masih ingat. Dan ibu saya langsung keluar dari rumah, langsung melihat saya yang sedang kesakitan di atas dorongan kayu tersebut. Ketika ibu saya melihat saya masih di atas dorongan kayu tersebut, ibu saya langsung mendekati saya dan langsung mengangkat saya ke dalam rumah. Dan di situ langsung kakak saya langsung memanggil bapak saya, ayah saya yang sedang berada di sawah saat itu. Ayah saya langsung pulang ke rumah dan melihat hal tersebut. Lalu setelah ayah saya melihat tersebut, ayah saya langsung memerintahkan untuk dibawa ke rumah sakit saja. Nah, di situ saat saya dibawa ke rumah sakit, kaki saya dimasukkan ke keranjang karena takut ibu saya, takut jatuh mungkin kaki saya karena sudah lemas sekali lah kaki saya, seperti mau patah gitu ya. Sesampainya di rumah sakit, ternyata rumah sakit tersebut tidak bisa menangani kaki saya karena peralatan yang belum memadai. Setelah itu kami pergi ke rumah sakit yang lainnya yang sekitar 5 menitan lah dari rumah sakit yang tadi. Setelah sampai di rumah sakit tersebut, ternyata rumah sakit tersebut bisa menangani kaki saya, dan kaki saya di situ langsung ditangani oleh para dokter-dokter di situ. Iya, saya tidak tahu pada saat itu dioperasi atau tidak. Intinya kaki saya dibius dan saya tertidur. Pada saat saya bangun, di situ saya melihat kaki saya sudah diperban. Dan pada saat bangun juga
ibu saya sedang berada di samping saya. Lalu saya ditanyai gimana rasanya, ya sudah tidak sakit seperti tadi, soalnya sudah dibius sama dokter di sana. Dan di rumah sakit tersebut saya menginap sekitar 1 hari atau 2 hari lah, saya lupa. Dan setelah kaki saya sudah agak mendingan, saya boleh pulang oleh dokter. Setelah pulang di rumah saya hanya tertidur saja karena untuk berjalan saja saya sakit. Untuk sekolah, saya baru masuk sekolah sekitar 1 minggu setelah kejadian tersebut, karena sekolah saya agak jauh, jadi harus jalan kaki, dan saat itu kaki saya masih sakit, jadi nggak bisa jalan kaki dulu. Ya, mungkin sekian saja cerita dari pengalaman saya waktu kecil. Sebenarnya masih banyak kejadian yang tidak diinginkan waktu saya kecil, seperti saya jatuh dari sepeda, mimisan, saya tangan patah. Tapi ya mungkin cukup satu saja yang saya ceritakan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.